Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya cintai pula anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7 baru MTS Nahdlatul Ulum tahun ajaran 2021-2022. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan macama walaupun dalam posisi daring. Mudah-mudahan pandemi Covid ini segera berakhir dari muka bumi dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau secara luring. Kita doa bersama mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Harapan kami selaku pendidik atau pengajar di MTS Nahdlatul Ulum mengharapkan ini anak-anak bisa masuk, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu Dewan Guru seperti pembelajaran seperti biasanya. Pada materi sekarang yang saya sampaikan adalah mengenai pengenalan organisasi sekolah atau madrasah MTS Nahdlatul Ulum. Tujuannya adalah setelah kalian mengikuti materi ini, kalian dapat memahami organisasi di MTS Nahdlatul Ulum sehingga nantinya mampu melibatkan diri di dalam organisasi yang ada di lingkungan MTS Nahdlatul Ulum. Yang pertama, apa itu organisasi? Organisasi itu adalah sekumpulan masyarakat atau sekumpulan orang, sekumpulan individu yang memiliki atau organisasi itu suatu bentuk organ yang memiliki dasar dan tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tujuan bukan hanya kepuasan individu, tetapi kepuasan dan manfaat bersama. Suatu perkumpulan dapat dikatakan sebagai organisasi bila mana mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya sekelompok orang yang saling memahami. Yang kedua, adanya tujuan yang sama. Yang ketiga, adanya bentuk dan struktur. Yang keempat, adanya aktivitas. Suatu organisasi bisa menjadi kuat atau solid bila mana memiliki ciri-ciri berikut. 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Tujuan organisasi harus diterima dan dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi. Ketiga, memiliki kesatuan arah. Keempat, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggungan atau tanggung jawab. Yang kelima, berkesinambungan. Yang keenam, penempatan orang harus sesuai ahlinya. Yang ketujuh, adanya pembagian tugas. Berdasarkan unsur dan ciri-ciri tersebut di atas, maka dipastikan bahwa MTS Nahdlatul Ulum Karangploso adalah sebuah organisasi, yaitu sebuah kelompok orang-orang yang saling bekerja sama dan melakukan aktivitas belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Kerjasama kelompok-kelompok tersebut terangkum dalam bentuk struktur organisasi yang bisa kalian lihat di ruang kantor. B. Organisasi MTS Nahdlatul Ulum. Organisasi MTS Nahdlatul Ulum telah digambarkan dalam struktur organisasi yang terdiri dari 1. Kepala madrasah selaku pimpinan organisasi. Yang kedua, wakil kepala madrasah dan kepala tata usaha. Yang ketiga, ketua komite sebagai mitra madrasah. Yang keempat, pelaksana teknis. Itu yang terdiri dari urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan humas, urusan sarana dan prasarana, kepala perpustakaan, kepala lab, dan bimbingan konseling. Yang kelima, wali kelas. Yang ketujuh, guru mata pelajaran. Yang kedelapan, unit organisasi siswa seperti pramuka, BMR, klub olahraga, klub seni, drum band. Yang kesembilan, para siswa. Kepala sekolah bekerja sebagai pemimpin, pengatur dan penentu kebijakan di lingkungan madrasah. Kepala madrasah bekerja pula sebagai pembina, penanggung jawab dan pengawas seluruh kegiatan warga madrasah di lingkungan madrasah. Sudah tahukah kalian siapa kepala MTS Nahdlatul Ulum?
Kepala MTS Raudatul Ulum adalah Dr. Andes Haji Kismul Ali MPD. Yang B, Komite Madrasah adalah unsur masyarakat yang memiliki peran membantu dalam penyelenggaraan pendidikan. Bantuan berupa masukan, bantuan dana, dan sebagainya. Sudah tahukah kalian? Ketua Komite Madrasah kita, Ketua komite kita adalah Bapak Budi Santoso. Wakil Kepala Madrasah bekerja membantu Kepala Madrasah dalam melaksanakan tugas dan mewakili Kepala dalam suatu urusan di luar dan di lingkungan madrasah, bila mana Kepala Madrasah berhalangan menghadirinya. D. Kepala Tata Usaha. Ini bertanggung jawab mengatur urusan administrasi madrasah. E. Pelaksana teknis. Ini pelaksana teknis bertanggung jawab melaksanakan fungsi madrasah pada bidangnya masing-masing. F. Wali kelas. Ini fungsinya sebagai orang tua siswa di madrasah yang mengurusi kepentingan antara lain mengisi rapot, membina siswa yang bermasalah, membina kelasnya agar menjadi tempat belajar yang menyenangkan. G. Guru. Mata pelajaran ini berfungsi melaksanakan pembelajaran dan penilaian terhadap mata pelajaran yang dibinanya. MTS Raudatul Ulum sebagai sebuah organisasi yang memiliki lambang atau logo tersendiri. C. Organisasi Siswa Intra Madrasah atau OSIM. Di MTS Raudatul Ulum ini terdapat pula beberapa organisasi siswa, antara lain 1. Organisasi intra madrasah. Ini kalau di madrasah, kalau di sekolah umum organisasi siswa intra sekolah atau OSIS. OSIS atau OSIM adalah siswa yang berada di lingkungan sekolah yang anggotanya terdiri dari para siswa yang bekerjasama dalam aktivitas untuk mencapai tujuan atau mewujudkan program kerja organisasi. Sedangkan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS atau ketua OSIM dan wakil ketua OSIM dipilih oleh seluruh siswa melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung. OSIM atau OSIS dibentuk dengan tujuan sebagai berikut: meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan bangsa. Keempat, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. 5. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerjasama secara mandiri, berpikir, dan demokratisasi. 6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. 7. Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sebuah organisasi, OSIS atau OSIM memiliki beberapa fungsi untuk mencapai tujuan, yaitu 1. Sebagai wadah. Organisasi siswa intra madrasah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di madrasah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. 2. Sebagai motivator. Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. 3. Sebagai pencegah. Secara preventif, OSIM atau OSIS ikut memberantas atau ikut mencegah segala bentuk ancaman
yang akan terjadi di madrasah baik dari luar maupun di dalam madrasah. Fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan. OSIS digerakkan oleh para pengurus OSIS atau pengurus OSIS yang dibina oleh para guru sebagai pembina. OSIS yang dikoordinir oleh urusan kesiswaan ataupun struktur organisasi. Adapun struktur organisasi OSIM di MTS Nahdlatul Ulum: 1. Ketua, 2. Wakil ketua, 3. Sekretaris, 4. Wakil sekretaris, 5. Bendahara, 6. Wakil bendahara, 7. Seksi-seksi yang terdiri dari A. Seksi pembinaan keagamaan dan budi pekerti, B. Seksi pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, C. Seksi keorganisasian, D. Seksi pembinaan prestasi seni, E. Seksi pembinaan prestasi olahraga, F. Seksi kepedulian lingkungan. Semua komponen organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang semuanya menjalin kerjasama dalam mewujudkan tujuan dan program OSIM. Untuk mengetahui informasi tentang nama-nama pengurus OSIM di MTS Nahdlatul Ulum Karangploso pada periode ini mulai dari ketua dan seksinya dan apa sajakah program kerja OSIS. Sebagai suatu organisasi, OSIM memiliki lambang atau logo tersendiri. 2. Majelis Perwakilan Kelas MPK. Majelis Perwakilan Kelas atau MPK adalah perwakilan siswa yang melakukan musyawarah dan pemilihan terhadap para pengurus OSIS. Jadi MPK ini adalah DPR-nya siswa di lingkungan madrasah. Informasi tentang pengurus MPK di madrasah ini: anggota MPK adalah wakil dari masing-masing kelas sebanyak 2 atau 3 orang masing-masing yang biasanya terdiri dari ketua kelas dan siswa lainnya. Adapun tugas MPK adalah mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. 2. Mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. 3. Mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas. 4. Memilih pengurus OSIS dari daftar calon yang telah disiapkan. 5. Nilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir tahun jabatannya. 6. Mempertanggungjawabkan segala tugas kepala sekolah sebagai ketua pembina. 7. Bersama-sama pengurus menyusun anggaran rumah tangga. C. Siapa yang mau berorganisasi? Organisasi dapat membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang. Orang yang aktif berorganisasi berbeda penampilannya dan kemampuannya dengan orang yang tidak pernah mengenal organisasi. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh oleh orang yang berorganisasi antara lain: 1. Menumbuhkan rasa kebersamaan. 2. Memperkuat tali persaudaraan. 3. Menebarkan rasa tolong-menolong. 4. Memperkaya informasi. 5. Peningkatan kualitas pribadi. 6. Membangkitkan semangat juang. 7. Sifat mengurangi egois siswa. 8. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi. 9. Belajar berbicara di depan banyak sekali siswa setingkat SMP yang belum atau bahkan tidak berani berbicara di depan forum. 10. Belajar manajemen organisasi.
Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan guna buat kalian semua, menjadi bekal ke depan sebagai siswa MTS Hadatul Ulum, agar bisa mempunyai rasa cinta memiliki MTS, memiliki bangga sebagai siswa MTS. Adapun prestasi yang pernah diraih oleh MTS Hadatul Ulum, yaitu di bidang olahraga kita MTS pernah menjuarai bulu tangkis tingkat provinsi. Adapun ekstrakurikuler yang ada di MTS kita ini, di MTS Hadatul Ulum, yang pertama adalah pramuka, yang kedua Al-Banjari, yang ketiga BTH, yang keempat drum band. Lah drum band inilah yang merupakan andalan kami di MTS. Mudah-mudahan nanti anak-anak yang punya bakat di seni drum band bisa mengikutinya. Insya Allah ya, mudah-mudahan setelah pandemi berakhir kita bisa menjalankan eskul drum band ini untuk mengolah seni kalian semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat dan guna buat kalian semuanya. Saya akhiri, akhiron, wallahul muwaffiq ilang thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti Matsama.